Kayak ngelewatin sabana nih. Lembutnya tapi awas kepleset. Jika tak sanggup, cukup jalankan saja. Dan jangan lupa, hindarin lumpur. Sambil berlari, bermandi cahaya ilahi. Serta sesekali nikmatin sandesnya. Dan mari berlari lagi. Walau kadang panasnya bikin gerah, akan selalu ada aliran yang mendinginkan payah. Salah, yang depan. Ke depan, jangan boleh salah. Namun jika hangatmu menggenggam, jalanku tak akan goyah. Turunan mungkin terjatuh, tanjakan aku tak mengeluh. Dan aku akan terus berlari selama kaki menginjak bumi. Hai para imaji, hari ini kamu akan aku ajak untuk ikut trail running. Sebelum mulai lari ngetrail, kita ikuti dulu opening seremoninya ya, dengan suguhan estetik tari rampak. Sepertinya runner udah gak sabar, tapi tenang dulu, sebelum lari, kita nyanyikan dulu Indonesia Raya. Wah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tarian rampak. Hampir 1000-an trail runner ikut serta dalam event tahunan Era Trail Run. Dan di tahun 2026, Era Trail Run digelar di BNR Jungle Waterpark Bogor. Oke, udah start mulai. Udah pada ngebut-ngebut guys. Event Era Trail Run ini adalah event race ya guys, bukan fun run. Jadi wajar jika sejak gun time dibunyikan, dari awal start banyak pelari langsung ngebut untuk mengejar podium. Ada beberapa kategori race yang dilombakan di Era Trail Run, di antaranya kategori 5 km, 10 km, dan 15 km untuk memperebutkan podium, atau bahasa sederhananya mereka ingin meraih juara 1, 2, dan 3. Balik lagi nih guys ke tempat yang tadi start. Trek awal-awal kita masih road run ya guys, menyusuri jalan besar komplek BNR untuk kemudian nantinya akan melewati perkampungan warga sebelum masuk ke trek trail di alam bebas. Jalur mulai masuk ke jalan desa dan runner langsung dihadapkan dengan tanjakan pertama. Ayo. Nanjak guys. Pada jalan. Hah?
Pemandangannya bagus guys. Dari sini Gunung Salak kelihatan banget. Makanya pada foto-foto dulu nih. Buat pelari rekreasional, nemu spot foto bagus seperti ini sayang kalau dilewatkan begitu saja. Walau ini race, alias banyak yang mengejar podium juara, terutama mereka yang memang atlet, atau bukan atlet, atau siapapun yang merasa fisiknya kuat untuk jadi juara, ikut event race atau balapan lari semacam ini nggak melulu soal lari sekuat tenaga untuk jadi yang terdepan. Saya salah satunya. Nah, buat pelari yang nggak mengejar podium, kita menyebutnya bisa pelari rekreasional, pelari culture, pelari konten, atau sekedar penghobi olahraga lari. Pertanyaannya, kenapa harus ikutnya event race alias memang kenceng-kencengan lari buat dapetin peringkat? Kenapa nggak ikut fun run aja yang memang tujuannya hanya untuk bersenang-senang? Pertama, tidak haram hukumnya peserta lari bersenang-senang atau fun run dalam sebuah event race resmi, alias kalian daftar dan merasa punya kemampuan fisik yang terukur, siapapun boleh ikut. Yang kedua, ini adalah event trail run, salah satu genre dalam olahraga lari. Sangat jarang event trail run itu bertajuk fun run. Rata-rata event trail run pasti ada podium, walaupun ada, itu sangat jarang. Yang ketiga, ini menurut opini pribadi saya ya, genre trail running adalah next level dari olahraga lari setelah road run alias lari di aspal. Biasanya, peserta trail run adalah orang-orang yang sebelumnya sudah sering berlatih di jalan aspal dan ingin menantang dirinya sendiri untuk mencoba lari di alam bebas yang memang lebih banyak tantangannya, baik soal trek yang dilewati atau kemampuan fisik yang menuntut lebih. Jarang ada orang yang baru menyukai lari seminggu, 2 minggu, atau sebulan langsung ikut event trail run, kecuali nekat. Dan alasan terakhir kenapa ikut trail run, untuk mengakomodasi hobi saya sebelumnya, yaitu mendaki gunung. Selain untuk meningkatkan level fitness yang itu sangat berguna untuk saat kita naik gunung, lari di alam alias trail run juga mengobati kerinduan kita untuk berpetualang di alam bebas. Di trail run, kita juga bisa menikmati indahnya pegunungan atau perbukitan, masuk ke hutan-hutan, menerabas aliran sungai, dan tantangan-tantangan alam bebas lainnya. Well, kalian tertarik? Gaskeun! Walau kalian pelari pemula, pelari rekreasional, pelari culture, pelari konten, atau sekedar penghobi lari atau alam bebas, ikut race trail run itu sangat menyenangkan. Buat kalian yang belum pernah ikut event trail run, nah di konten ini saya akan nunjukin ke kalian seperti apa sih gambaran trek yang akan kalian lewati di trail run itu. Di era trail run 2026 ini, walau event ini masih bisa dibilang event yang ramah buat pemula, alias tidak seperti event nasional atau bahkan event yang bertajuk internasional, setidaknya di konten ini kalian akan punya gambaran umum bagaimana jalur dan trek trail run yang akan kalian lewati jika suatu saat nanti kalian memberanikan diri untuk ikut event trail run ini. Sekedar info buat kalian, trek di sekitaran BNR Jungle Waterpark Bogor ini sering dipakai event-event trail run lainnya selain era trail run yang diselenggarakan oleh Rafun Bogor. Jadi jika nanti ada event trail running yang diselenggarakan di sini, saya rasa treknya nggak akan jauh berbeda walau mungkin ada modifikasi dikit-dikit dari penyelenggara. Oke, gaskan lari kita nikmatin ya. Ada turunan lagi nih enak. Walau saat ini musim kemarau, di beberapa trek saat pagi hari masih terlihat basah dan licin. Awas jatuh. Apalagi trek yang berdekatan dengan aliran sungai seperti ini. Waduh. Buat kalian yang belum tahu, dan ini sering menimbulkan mispersepsi karena ketidaktahuan, bahwa ikut event lari, entah itu road run, apalagi event trail run seperti ini, tidak berlari atau jalan bukanlah sesuatu yang haram.
Buat kita pelari rekreasional atau apapun namanya, jika capek ya jalan. Apalagi kalau nemu tanjakan seperti ini. Wow, dadah. Terus nemu pemandangan sunrise seperti ini. Ya berhenti dulu foto-foto. Semangat. Gas lagi. Bang, semangat bang. Kesempatan buat ngebut pas lagi ada turunan kayak begini. Misi. Dalam sebuah event lari, penyelenggara menentukan COT, singkatan dari cut off time, atau batas waktu berlari. Artinya, jika kalian ingin mendapatkan medali finisher, kalian tidak boleh melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Jika lewat COT, berarti kalian DNF, atau did not finish, alias dianggap tidak menyelesaikan lomba. Jadi, kalian mau jalan, mau foto-foto, mau lari, kalianlah yang menentukan. Kalian mau mengejar podium, atau realistis dengan kemampuan fisik, yang penting tidak kena COT. Depan WS. Ya, semangat kak! Air mineral. Isotonik ya sebelah sini biar lebih segar menjalani hari trail dengan bahagia, happy, mencapai garis finish. Kalau jadi iklan gitu sih. Ayo Pak Yuri, salam olahraga. Semangat Pak Yuri, ayo. Bisa dipijit juga bisa sebelah sini. Lima k. Oke, habis recharge di WS1 udah seger lagi, lanjut lagi turunan nih. Pemandangannya bagus tuh Gunung Salak. Hah? Salah? Licin. Maaf bang. Oke. Kejadian salah jalur atau nyasar seperti tadi umum terjadi di Teleran. Jika kalian masih dalam rombongan dengan pelari lain dan pelari itu tahu salah jalur, mereka pasti akan memperingatkan kita. Untung kejadian tadi belum terlalu jauh, jadi masih bisa ngikut rombongan lain. Dan tenang, di setiap event trail run penyelenggara selalu memberi tanda jalur. Bisa berupa tanda panah atau tanda pita cross. Dan juga kadang di setiap titik tertentu ada marshal yang akan mengarahkan jalur yang benar kepada peserta lari.
Masih soal perlengkapan jalur. Selain yang tadi sudah saya sebutkan, di setiap event trail run, peserta selalu dibekali dengan yang biasa disebut GPX View, semacam Google Maps jalur trail yang akan kalian lewati. GPX tersebut sifatnya offline, jadi nggak perlu jaringan online. Cakep banget gunungnya guys. Kalian tinggal ikutin arah GPX tersebut. Namun namanya juga sedang berlari, dengan effort rintangan jalur di trek. Kadang nggak setiap saat kita bisa memperhatikan GPX View. GPX View sangat membantu saat kalian terpisah dengan rombongan, terus kalian merasa tidak berada di jalur yang benar, tinggal buka GPX Viewer dan kembali serta ikutin aja arah di GPX, kalian pasti akan kembali ke jalur yang benar. Seru kan? Jadi berasa ada rasa-rasa petualangannya gitu, asik deh. Kayak ngelewatin Sabana nih. Salah jalan, salah jalan. Salah, yang depan, yang depan. Nggak ada tandanya juga di situ. Itu depan kayaknya deh. Tadi ada tanda yang jatuh itu salah. Nih, tandanya di sini, bukannya di pinggir sini. Oh itu. Sini. Nggak ada panah juga. Masa panah jangan tali. Kurang modal. Iya naik, lumayan tadi. Lumayan itu. Nah kan, kejadian lagi. Ceritanya saya bersama rombongan besar sekitar 10-an orang nyasar sampai kami diperingatkan peladang warga lokal bahwa kami tidak berada di jalur yang seharusnya. Setelah saya buka GPX View, ternyata benar. Kami serombongan nyasar sampai kurang lebih setengah kiloan dari jalur yang seharusnya. Hati Kak. Untung kan ada GPX View, coba kalau nggak ada. Setelah kami mengikuti GPX View, di persimpangan yang seharusnya ke kanan, rombongan malah lurus dikarenakan pita penanda tidak terlihat di persimpangan, alias pita tersebut diikat terlalu masuk ke kanan dari jalur lurus yang dilewatin peserta. Uish. Aduh, sorry bang. Uish. Wih, mau nyebrang sungai nih.
Ish. Becek. Aduh. Licin banget. Makasih ya. Gak nyangka banget guys, tengah-tengah hutan ladang palawija dan perkebunan singkong, pisang, serta hutan bambu, di sini sawah dengan hamparan padi masih bisa tumbuh dengan subur. Masuk ke perkampungan warga. Mulai masuk ke perkampungan warga dari paling pinggir dan dekat dengan hutan ladang dan persawahan, namun kerennya, jalanan kampung sudah sangat bagus. Ini salah satu contoh jika dana desa dimanfaatkan memang benar-benar untuk fasilitas umum di desa tersebut. Ah. Yuk. Keluar dari perkampungan dalam dengan melewati gang sempit, jalur mulai masuk ke jalan besar desa. Jalanan pun sudah beraspal halus. Kilometer 6. 4 kilo lagi. Aja lu ada di grup SK. Walau jalur telah masuk ke jalan besar desa, namun pemandangan indah alam seperti ini masih sering saya jumpai. Sejuk banget kan pemandangannya? WS2. Makasih. WS2. Seger lagi, lanjut lagi. 1 jam 20. 10 km belok kanan.
Halo. Hehehe. KM8. Sejam 23. Pak. Semangat, semangat. Curam banget. Jadi Yuk. Ayo kak. Yuk. Masuk hutan lagi guys. Jalur kembali masuk ke hutan ladang dan perkebunan, serta hamparan area persawahan padi nan hijau. Gak lama setelah melewati ladang hutan dan area persawahan, jalur kembali masuk ke perkampungan. Bang. belok kanan. Oke. Checkpoint adalah penanda bahwa pelari berada di jalur yang benar, serta telah melewati rute yang telah ditentukan. Jika kalian tidak melewati checkpoint, kalian dianggap DNF, dot finish, dan diskualifikasi. Kembali masuk ke areal persawahan di sebelah kiri, dan di depan terlihat WS3 untuk kategori 10 kilo atau WS4 untuk kategori 15 kilo. Motor station tersebut merupakan WS terakhir untuk masing-masing kategori. WS3. Ada air mineral isotonik ya bang ya? Ini mineral. Oh mineral, ini yang isotonik. Oke, terus apa lagi nih? Buah. Oh banyak banget ini. Soto menu spesial. Soto, ada soto, ada soto. Ini mah dimanjakan banget nih, era trail. Soto dulu. Soto. Sate. Buat kalian pelari rekreasi, sayang banget kalau langsung dilewatin WS3 seperti ini. Jadi nikmatin aja dulu guys. Alhamdulillah kenyang. Oke. Ya boleh kecap. Ya dikit aja kak. Oke mantap. Sambalnya mau? Boleh. Dikit aja kak. Ntar moncer. Boleh. Ya makasih ya kak. Nyoto dulu guys. Mantep banget nih era trail. Lengkap banget di WS3. Nih gue mau nyobain soto. Wah mantep. Mantep guys. Sambil nyoto bang, sambil nyoto lagi bang. Sambil nyoto aja. Soto bang. Nyoto bang. Kakak, soto kakak.
Pokoknya kalau di trail di WS itu kenyang banget udah. Kenyang banget. Enak bang sotonya bang? Enak. Gua udah kelar soto, satu soto, sate, sekarang buah. Yang buah. Kurang bulu ya? Oh, siapa? Ini. Iya, beli. Tadi jatuh tuh di RCN. Oh ya? Iya, pleset. Terima. Mantap banget ini. Podium udah nggak kekejar. Kita nikmatin aja. Kakak, soto harus cobain kakak. Enak kakak. Abangnya nyoto. Mantap ya bang ya. Mantap ini. Kita kan nggak ngejar podium ya bang ya. Iya. Kita nikmatin aja bang. Iya, kita kejar soto. Foto kita. Finish strong kita bang. Enaknya kalau trail tuh biasanya kayak gini nih. Iya kalau di road nggak ada kayak gini nih. 143 kita lanjut lagi. Bang, gue lanjut ya. Kak, lanjut kak. Makan dulu. Yo. Bang, makasih ya kak. Makasih semua. Cakep pemandangannya. Lepas WS terakhir, saya benar-benar berada di jalur yang kanan kirinya merupakan hamparan persawahan yang sangat memukau. Setelah melewati pematang yang dibangun seperti jembatan papan, masuk ke area tanah pematang persawahan yang agak sempit. Salah pijakan, kalian bisa nyemplung ke kubangan tanaman padi. Yuk. Kanan nih. Yuk. Yuk. Jalannya agak Licin ya? Jalur turunan licin dan itu di pematang sawah. Kayaknya hanya terlan di sini deh jalurnya seseru ini. Setelah melewati jalur licin pematang sawah dengan sedikit downhill, sampailah runner di jalur yang harus menyeberangi sungai dengan aliran air yang tidak bisa dibilang kecil. Di saat musim kemarau, airnya sangat jernih dan bening. Namun bayangkan, jika event trail run di daerah Bogor Selatan ini diselenggarakan pas musim penghujan. Wow, pastinya kalian akan lebih effort di saat menyeberang sungai seperti ini. Abang-abang, mantap, keren nih abang-abang fotografer nih. Mantap, semangat. Semangat bang, motonya bang. Woo! Setelah melewati aliran sungai, kembali runner langsung ketemu jalur dengan beton paving yang rapuh. Artinya, kalian akan kembali masuk ke perkampungan warga. Abang, semangat motonya bang. Semangat foto yuk. Bener ya bang ya? Kita lewat sini ya? Ngelewatin proyek-proyek guys. CCTV ya? Bukan sensor.
Seperti terdengar suara apa ya? Betul, itu suara sepatu basah setelah tadi trekking di aliran sungai dan berlari di atas aspal. Jadilah bunyi seperti apa ya? Ini Kak, semangat Kak. Dikit lagi. KM9. Yuk. Gasken, 1 kilo terakhir. Di depan juga sudah terlihat jalan besar komplek BNR. Artinya, ini semakin dekat. Yuk. Ayo Bang, semangat Bang. Ayo Bang. Depan garis finish. Harus push kuat tenaga ini. Niat hati ingin lari sekencang mungkin menuju garis finish. Namun ingat kawan, yang tahu badanmu adalah dirimu sendiri. Finish strong dan gak tepar, itulah kenikmatan hakiki. Bisa menyelesaikan race dengan target pribadi, pulang membawa kebanggaan diri sendiri. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Masih punya fisik sekuat ini. Akhirnya saya bisa finish dengan strong menyelesaikan target pribadi. Ikut race trail run kategori 10 kilo untuk pertama kali. Terima kasih. Setelah beberapa kali ikut event road run, dan baru 2 kali ini aku nyobain event trail run, kayaknya ke depan bakal ketagihan deh ikut trail run. Haha. Mantap. Oke, kembali ke meja teman-teman semuanya di channel WhatsApp. Untuk semuanya balik lagi di pelatihan lagi. Jadi untuk ngambil medali finisher kita harus masuk ke area jungle waterpark di dalamnya, dan itu udah di sama event ini. Oke para Imaji, sekian dulu vlog trail run Imaji Tommy. Jika bahagia, subscribe channel ini. Terima kasih. Cia. Down by the river, the people were calling, and everyone gathered. Well, they knew it was time. We're spirits of the young. We're looking out for the new time to come, where nothing always means. Jadi kita akan bermain bersama semuanya. Let's go. Let's go.
belakang kita